Itu ada orang Jakarta, pegawai bagian pajak lah, itu yang menghibahkan hartanya untuk membangun masjid itu. Jadi keramiknya saja langsung didatangkan dari Itali, kemudian karpetnya itu dari Turki katanya. Nah, saya kan penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalur Cinta Rofa bersama Gus Fuad Pleret Dan Mas Joni Aryadinata. Gus, Yuk. boleh nggak membangun masjid dari harta yang haram? Boleh nggak? Ya nggak boleh. Loh, kan gini, Nah. saya korupsi misalnya, Hmm. itu untuk menebus dosa saya yang korupsi, saya bertobat nih, bertobat. Kemudian untuk menebus rasa bersalah saya karena korupsi, maka saya menghibahkan harta hasil korupsi itu untuk membangun masjid yang megah. Nah itu kan jadinya imbang toh. Jadi saya berdosa, tetapi saya akan mendapat pahala yang mengalir terus menerus dari masjid itu. Itu bisa nggak? Nggak bisa. Diakali begitu loh. Nggak bisa. Jadi gini Mas Joni. Dulu di kampung saya, sekarang kan kita di kampung baru ya. Itu bahkan itu kalau urusan masjid itu dibagi begini. Orang di luar warga kampung itu dilarang nyumbang untuk pembangunan masjid. Loh. Kalau misalnya ada bantuan, itu pasti dipakai untuk jalan, untuk apa, tapi tidak untuk masjid. Warga situ yang kira-kira ditengarai kurang hati-hati dalam mencari rezeki, itu kalau Tidak nyumbang boleh masjid, nyumbang. Oh, kalau nyumbang masjid itu nggak pernah dipakai. Jadi Oh. malah di inilah untuk jalan atau dibagikan orang fakir macam, tapi tidak dipakai untuk masjid. Karena masjid itu harus suci. Lah kalau harta haram itu kan najis. Kan itu. Dan misalnya begini, kalau saya korupsi kemudian hasil korupsi untuk mengimbangi dosa itu terus saya buatkan masjid. Ada kemungkinannya begini, masjid itu nggak akan pernah dipakai orang yang benar-benar baik. Mungkin dipakai menjadi sarang teroris, mungkin dipakai oleh agitator-agitator politik kan gitu. Atau kalau Mas Joni tahu bahwa masjid yang saya bangun itu hasil dari korupsi, Mas Joni itu haram hukumnya datang ke masjid. Loh iya. Kalau itu. tahu, kalau Iya, tidak tahu nggak masalah kan itu. Kalau gini Gus, pernah nggak kalau masuk ke sebuah masjid itu merasa tidak betah, tetapi masuk ke masjid yang lain itu merasa nyaman? Pernah nggak merasa? Oh sering begitu? kayak begitu sering. Saya soalnya pernah merasakan. Kalau saya sering sekali musola saja itu di satu titik ya, satu tempat itu. Saya misalnya kadang-kadang mampir ke situ. Dulu masih sederhana, nyaman lah, adem di hati. Tiba-tiba dibangun lebih mewah. Terus mampir ke situ rasanya itu nggak enak, panas padahal malah ada AC-nya. Dulu nggak ada. Sejak saat itu saya nggak mau mampir lagi. Jadi sholat itu gelisah gitu, nggak tenang nggak ini kan. Nggak khusyuk. Nggak khusyuk. Ya kadang-kadang begitu Mas Joni itu, kadang-kadang begitu. Berarti ada pengaruhnya juga ya? Sangat. Tadi ada seorang kiai gitu, nggak usah saya ceritakan namanya gitu. Dia membangun masjid gitu. Udah jadi, beliau itu tidak sempat terlalu mengawasi secara detail gitu. Begitu jadi itu beliau sholat gitu. Tiba-tiba itu habis selesai sholat itu ada ornamen-ornamen yang di atasnya. Kiainya itu bilang, itu semua turunkan, hancurkan. Nah gitu. Loh, kenapa? Kan ornamen Itu kan kiai itu kan kasaf itu bisa melihat fenomena spiritual. Itu semua api itu hilangkan semua itu. Nah gitu. Jadi ada plafon, ada yang memang semua dihilangkan. Iya, tembok itu dijebol itu. Tembok bagian itu. Nah, sampai gitu. Itu ulama yang kasaf lah. Itu bagi orang yang bisa melihat itu api itu. Nah, iya, sesuatu yang dari haram itu kalau diwujudkan dalam bentuk masjid, itu api berkobar itu. Jadi ada begini Gus. Makanya panas tadi. Jadi ada Iya. kawan bercerita, ini bercerita ya. Saya sedang bertamu, kawan bercerita bahwa masjid kampung kami itu baru saja selesai dibangun. Oh. Nah, konon biayanya sekitar 10 miliar. Saya kan kaget. Loh, itu masjidnya replika dari Masjid Nabawi kata teman saya. Oh, luasnya. Enggak, maksudnya replika Nabawi itu maksudnya apa? Jadi masjidnya itu 10 meter. 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 10 me
bentuknya seperti Masjid Nabawi. Kenapa harus bentuknya seperti Nabawi? Apakah Masjid Nabawi itu adalah masjid yang didesain oleh Rasul? Enggak. Enggak. Jadi dia memamerkan gitu, bahwa kampung kami punya masjid yang sangat megah lah. Nah, kemudian saya tanya, itu dari mana dananya? Itu ada orang Jakarta, pegawai bagian pajak lah. Itu yang menghibahkan hartanya untuk membangun masjid itu. Jadi keramiknya saja langsung didatangkan dari Itali. Kemudian karpetnya itu dari Turki katanya. Nah, saya kan penasaran. Itu waktu itu hampir Isya lah. Nah, saya tunggu. Saya ingin melihat masjid yang megah itu di tengah kampung. Ketika azan Isya, kami pergi. Dan memang betul-betul masjid itu megah, mewah, indah sekali, indah. Itu Isya ya, sembahyang Isya. Kami masuk, kemudian masjid yang konon bisa menampung 10.000 kalau nggak salah. Itu besar sekali masjidnya. Itu hanya diisi oleh 8 orang. Iya ya. Saya berpikir, ini kapan penuh 10.000? Ya itu mungkin ya itu ya, duitnya kurang beres tuh ya. Enggak, artinya saya tidak setuju. Mungkin saja yang nyumbang itu dari usaha apa, mungkin loh, mungkin. Tapi kalau siapa tahu. Tapi bahkan Tuhan pun tak tahu. Artinya fenomena untuk memegah-megahkan masjid itu kan semakin marak belakangan ini. Betul. Jadi gini dan juga kita tidak tahu kemampuan orang-orang desa kok bisa membangun masjid semegah itu ya. Ya mungkin banyak dermawan di situ. Tetapi kalau misalnya, ini kan kembali ke pertanyaan awal tadi, kalau misalnya ada harta yang kurang bagus, itu ternyata bisa pengaruh ya? Iya, kalau di lingkungan itu kiai-kiai yang masih masih hati-hati gitu ya, di sekitar sini kan banyak kampung santri itu. Sumbangan untuk ke masjid itu benar-benar diseleksi. Oh ini kayaknya kurang, bukan suudzon ya, kayaknya ini kurang kita cari amannya gitu. Ini untuk bangun jalan aja, atau untuk bangun jembatan sana, atau untuk apa gitu. Tapi jangan untuk masjid gitu. Karena makanya dan terbukti masjid mereka ya selalu penuh kalau jamaah. Begitu ada, saya itu beberapa kali lihat musola masjid yang dulu jamaahnya banyak ketika masih sederhana, ketika mewah kehilangan jamaah. Dan memang mungkin malah yang terjadi itu bukan banyak orang datang untuk ikut sholat atau untuk ikut zikir atau majelis ilmu, tapi orang mampir ke situ ya untuk kencing. Jadi memang itu duit-duit yang nggak bersih itu memang pantasnya untuk membangun toilet aja. Ya kan lumayan, daripada nggak ada air masih ada manfaatnya kan gitu. Jadi kesimpulannya gini Gus, ketika harta kita yang kurang bersih dimasukkan ke masjid itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Tidak ada gunanya. Bahkan berdosa. Dan itu membuat fitnah yang panjang lah rangkaiannya nanti, kan gitu. Jadi nggak usah gitu-gitulah. Makanya itu cari rezeki yang halal masjid itu ya. Kalau kita bisa bikin mewah dengan rezeki yang halal, bagus. Karena itu membuat orang itu beribadah jadi nyaman, kan gitu. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Yang penting kan kenyamanan. Kemewahan masjid itu adalah pada kekhusyuan dan kualitas dan kuantitas jamaah. Kualitas itu khusyuk, kuantitas itu jumlah. Kan gitu. Kalau itu sudah terjadi, biarpun itu dari atap temboknya dari anyaman bambu juga nggak masalah, kan gitu toh. Lantainya dari tanah nggak masalah. Karena kemewahan masjid itu adalah pada kekhusyuan dan kepada jumlah jamaah yang khusyuk, kan. Oke, terima kasih Gus. Jalur Cinta Rofa, kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.